Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan. Jangan lupa bantu subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman Anda agar video ini bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Adapun asalnya kita ini tiada, ada kembali kepada tiada. Jadi haruslah kita ini tiada, jangan di dalam tanah, jangan jadi tengkorak. Jadi harus asalnya ada kembali kepada tiada. Asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Ketika Adam siap diciptakan, ditiupkanlah ruhku, kata Allah, menjadi nyawa ke dalam jasad, dihentakkan dari ubun langsung ke jantung, masuk ke hati sanubari. Disitulah bersemayamnya nyawa atau ruh. Tidak dapat memuat jatku di langit, tidak dapat memuat jatku di bumi, melainkan hanya pada insan, yaitu Adam. Nyawa di kita, tubuh di Muhammad, rahasia di Tuhan, jahir di Adam. Adapun insan itu nama yang jahir, adapun Allah itu nama yang batin. Nama yang jahir pada insan itu tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nama yang batin pada Allah itu zat Allah, sifat Allah, asma Allah, apal Allah. Di sini baru dapat kita mengetahui bahwa huruf yang pertama dijadikan itu huruf ba, hakikat Nur Muhammad. Kejadian ba itu menjadi titik, kemudian titik pecah menjadi sekalian alam semesta, alam jagat raya, alam maya pada ini. Dan titik sudah ada alif karena kuatnya tekanan kekuatan, pecah titik jadi alif. Nur Muhammad pecah jadilah sekalian alam. Disinilah rupanya sifat yang jahir, kenyataan pada sifat napas. Kalau tidak ada napas tentu tidak dapat bergerak. Sifat napas kenyataannya pada sifat nyawa kenyataannya pada Tuhan. Maka napas masuk itu dijadikan zat, dan napas keluar itu dijadikan Allah. Allah bermakna hanya Dia yang ada. Kalau sudah kembali kepada zat, tentulah kita sudah kembali jadi Adam yang bernama tiada. Jadi kembalilah kita ke asal semula. Asalnya tiada menjadi ada, kembali kepada tiada. Nah, jadi harus sempurna kembali kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan innalillah wa innalillahi rajiun. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada napi. Ada merupakan pemusnahan diri dan dunia, atau disebut fana, kemudian menjadi kekal baqo. Dalam arti kata tiada Tuhan, hanya ahadiyah Allah yang ada, isbat yang maha luas tanpa keterbatasan pengetahuan, tanpa keterbatasan ruang dan waktu atau apapun juga.
Pemusnahan diri berarti mengosongkan hati dan pikiran dari segala macam permasalahan hati dan pikiran. Tercurah semata-mata hanya pada Allah. Hilangkan keakuan atau ego kita, diri kita. Kita itulah yang disebut zikir yang tak putus-putus. Pada saat keakuan kita sirna pana menurut mursyid, maka keakuan zat akan muncul untuk melahirkan sifat jamalnya, kehadirannya, dan masuk ke dalam kekosongan. Kita itulah yang disebut kasab. Aku dengan aku yang ada di dalam diri kita saling berhadapan. Aku mengenal Allah melalui Allah. Aku mempunyai waktu khusus dengan Allah. Di dalamnya tidak ada lagi malaikat dan Rasulnya hak kebenaran. Tersembunyi di dalam ruh tersembunyi di dalam kalbu dan kalbu batin tersembunyi di dalam kalib tubuh. Penggerak tubuh adalah ruh, penggerak ruh adalah al-haq, al-batin. Hakikat Muhammad adalah merupakan titik pertama dalam mana zat mengetahui dirinya sendiri. Mengenal zat harus melalui zat. Dalam tahapan ini ruh kita menjadi Ruhul Kudus karena telah terbebas dari masalah keduniawian. Ruh telah mengalami pencerahan. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, mati akan menjadi tentram. Barang siapa yang hatinya dibuka oleh Allah kepada Islam, fitrah, makna, maka ia itu mendapat cahaya dari Tuhannya. Yang pertama-tama aku berikan kepada mereka yang beriman adalah cahaya yang aku taruh di hati mereka. Demikian luas dan lapangnya, demikian terang benderangnya hati seorang mukmin, terang dan tentram dalam lautan ahadiyah sempurna, tempat bersemayamnya zat yang maha luas tanpa batas. Para sufi mengatakan bahwa kalbu seorang mukmin adalah Baitullah. Dalam dada ada kalbu, dalam kalbu ada puat, dalam puat ada sir, dalam sir ada aku, tempat aku menyimpan rahasia aku. Aku berada di langit maupun di bumi. Aku berada di dalam hati seorang mukmin yang benar pada hakikatnya. Aku Nur Muhammad yang meliputi sekalian alam semesta, alam jagat raya, alam maya pada keseluruhannya nyata aku. Jangan kau lihat lagi yang lainnya. Jangan ada lagi yang lainnya selain aku. Terangkan sedikit hakikat maksud di balik Adam. Adam bermaksud Allah dan manusia itu tidak bercerai. Allah dan Muhammad tidak bercerai. Allah ada jahir dan ada pula batinnya. Sebab itu Al-Quran menerangkan wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batin. Sementara manusia ada juga jahir dan batin. Akan tetapi jahir batin Allah tidak dengan jahir batin manusia. Sebab itu dikatakan bahwa jahir manusia adalah jasmani dan batin manusia ialah rohani. Rohani memiliki kuasa ruh, artinya kudrat. Rohani memiliki kuasa berkehendak, artinya iradat. Rohani memiliki daya pikir, artinya ia memiliki kuasa ilmu, akal. Dan rohani memiliki kuasa hidup, artinya sifat hayat. Adapun sifat ruh, akal, dan nafsu ini adalah bertaraf kerohanian, sementara sifat hayat itu bersifat berkeadaan zat yang bertaraf rohani. Adapun kerohanian sama ada ia bertahap
zat ataupun kerohanian, ia tetap yang dijadikan, artinya mereka bukannya Tuhan ataupun sebagian daripada Tuhan atau penjelmaan daripada Tuhan. Mereka inilah letaknya rahasia beserta dengan Tuhan. Artinya di mana juga kita berada, maka disitulah ada Tuhan. Dan kita berkehendak, ingat kita dengan Tuhan, bukan bermaksud bersekutu Tuhan dengan rohani, tidak bercerai. Ini berarti jika asal kejadian Adam pada awal Allah hendak menyempurnakan kejadiannya, maka Allah tiupkan rohani yang beserta dengan Tuhan itu ke dalam jasad Adam, maka Adam pun menjadikan sebagai seorang manusia. Setelah itu barulah Allah menaruh malaikat sujud pada Adam. Mengapa Allah sudah suruh malaikat sujud pada Adam? Karena beserta Adam itu Allah, artinya keesaan Allah. Maka itulah rahasia di antara sifat kahar dan sifat kamal. Di dalam ilmu akidah sifat 20 maksud qalbun dan qalbi. Dalam Islam imam selalu membacakan doa dengan menyuruh perkataan qalbun dan juga qalbi. Ada di antara yang Islam menafsirkan qalbun dan qalbi ini dengan istilah hati. Ini karena dua tersebut tersembunyi. Allahumma sawaba qalbun qalbi di bi nuriskal azim abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhanku, berikanlah kalbun dan kalbuku senantiasa bercahaya dengan kekal buat selama-lamanya. Demikian lebih kurang maksud tersebut, yaitu manusia mengharapkan kalbun dan kalbu itu senantiasa bercahaya. Artinya dua hati bercahaya, walaupun setiap manusia hanya ada satu hati. Dalam ilmu kerohanian kalbun dan kalbi itu dimaksud dua mata hati, bukannya dua hati Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, bukan. Ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani dicipta oleh Allah mengikut fitrah hanya dari sumber tanah di surga khuldi, yaitu penciptaan Adam. Sementara unsur rohani dijadikan oleh Allah darinya di suatu alam, yaitu alam ulwi, sebelum Allah jadikan makhluk-makhluknya yang lain. Ini berarti manusia. Batinlah yang Allah ciptakan terlebih dahulu mengikuti ilmu kerohanian juga, bahwa manusia jasmani Allah, kerohanian dua biji mata, yaitu mata yang kita dapat lihat dan yang kita semua maklum. Mata itu dapat melihat alam yang nyata saja, dia tidak boleh melihat alam yang gaib. Sementara rohani juga Allah karuniakan dengan dua biji mata, yaitu kolbun dan kolbi. Itu mata inilah yang menjadi fokus kita sekarang, yang tidak ramai orang yang memahaminya karena ia berada pada ruh, bukan pada akal juga nafsu, yaitu komponen ruhul yakazah. Adapun kolbun ini ialah mata hati yang memandang dunia dan seluruh isinya serta memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mata yang wajib baginya mengenal dunia tempat mereka berlakon beribadat selaku khalifah di bumi. Sementara ta'rif yang lain ialah memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal zatnya, asmanya, sifatnya, dan juga af'alnya dan rupanya. Dengan lain perkataan itu ialah mengenal Tuhannya. Itulah tugas mata hati ini. Berarti jika seorang tidak mengenal, pantas mereka beribadat sebagai khalifah
dan juga mengenal Tuhannya, maka kehidupan mereka samalah seperti hewan. Nah, jadi harus kenal kita. Harus benar-benar kenal, sebenar-benarnya kenal. Sementara kolbi ialah mata hati yang memandang kepada Allah dan juga akhirat. Artinya mengenal Tuhan dan kerja Tuhan yang meliputi seluruh alam. Di samping itu mengenal akhirat, ini berarti kedua mata hati ini akan memandang menyeluruh dunia dan akhirat. Sebab itu kita apabila berdoa yang bermaksud, wahai Tuhanku, berikanlah aku satu kesenangan dunia dan kesenangan akhirat, berarti kita mampu menyebut dunia dan akhirat, maka kita juga mampu melihat serta mengenalnya. Dan sebab itu juga apabila kita bersembahyang, maka hukum kolbi itu tersangat penting karena ia menjurus kepada penumpuan kita memakrifatkan yang gaib. Jadi untuk melihat hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. La ya'rifullah ilallah. Arabtu rabbi birabbi la ya'rifullah ilallah. Dari saya salah hilap, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah dalam pengucapan, salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Tiada lain dan tiada bukan tujuan saya membuat konten ini hanya supaya kita mengenal Allah. Tidak ada maksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar. Di sini hanya bertukar pendapat, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Benar pakai, salah buang. Tiada guru, tiada murid di sini. Tiada yang pintar. Niat kita di sini hanya supaya orang sealam semesta ini berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun keturunannya, apapun yang diimaninya, apapun yang diyakininya, hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Hendaklah kita mencintai negara kita Indonesia Raya ini. Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Cintailah negeri kita tercinta ini. Wassalam al-fakir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.